我说了吧，不是真的炸的。Halo guys, masih bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini kita akan melanjutkan kembali serial dari Peaky Blinders dan sekarang kita masuk ke episode 5. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, Thomas Shelby datang ke pecinan, tepatnya ke sebuah restoran milik orang Cina yang dimana Arthur sering datang untuk meminta opium. Dari dalam tas yang dia bawa, rupanya terdapat sebuah peledak. Pemilik kedai pun sampai terkejut dengan kedatangan bos gangster Peaky Blinders ini. Thomas memberinya waktu selama 4 menit untuk menyerahkan seluruh opium yang dia miliki sebelum bom itu meledak. Istri pria yang menyajikan teh ketakutan. Setelah pria itu menyerahkan opiumnya, sebagai anggota parlemen, Thomas memberinya peringatan tentang bahaya opium. Dan mulai saat itu, dia tidak diizinkan lagi untuk menjual opium. Jika tidak, bom waktu itu akan berdetak lebih cepat untuknya. Pria itu menyanggupi perintah Thomas dan memintanya untuk segera mematikan bom waktu itu. Si istri mengatakan bom itu sepertinya bukan sungguhan. Thomas kemudian pergi memasukkan opium itu ke dalam tas yang berisi bom. Saat dia menyeberangi sungai, tas tersebut dilemparnya dan ini yang terjadi. Polisi yang bertugas di Jalan Montague mendapat peringatan yang sama. Jika dia menemukan kedai mereka masih menjual opium, maka lokasi ini akan dia ratakan dan menggantinya dengan apartemen. Thomas kemudian mengumpulkan keluarganya. Ada beberapa hal penting yang akan Thomas sampaikan. Pertama, dia memperkenalkan istri baru Finn yang bernama Mary. Berita kedua yang mengejutkan adalah Thomas memperkenalkan darah dagingnya seorang remaja bernama Duke hasil percintaannya dengan seorang gadis 20 tahun yang lalu. Berita ini membuat Lizzie kecewa kepada Thomas. Sebelum diangkat menjadi anggota keluarganya, Duke harus membuktikan dirinya layak dengan bekerja di kandang kuda. Arthur ditugaskan untuk mengajarkan Duke bersikap layaknya seorang gangster. Selain tidak bisa membaca dan menulis, Duke sampai saat ini mengira ayahnya adalah seorang raja dari Section Shore dan ibunya yang sudah meninggal itu adalah seorang ratu Romani. Hanya satu hal yang bisa dia lakukan, yaitu mencuri. Setelah itu, Thomas menemui Linda di sebuah gereja. Tanpa basa-basi, Thomas sudah mengetahui kalau Linda menjalankan sebuah yayasan kemanusiaan yang beroperasi di seluruh dunia. Akibat krisis keuangan, yayasannya mengalami kesulitan pendanaan. Dan Thomas akan memberikannya cek senilai 10.000 pound sterling dengan syarat Linda mau membantu dan menjaga kembali Arthur dengan baik. Linda langsung menyetujui permintaan Thomas itu dan dia sangat berterima kasih dengan nilai sumbangan yang sungguh besar tersebut. Agenda Thomas selanjutnya adalah menemui Stake di Liverpool. Mr. Stagg, you see I can use men like you.
Ternyata Thomas sengaja mengirim Arthur ke Liverpool untuk menemui Stake yang dituduh telah mencuri opium. Padahal itu sengaja dilakukan Thomas agar Stake mau memberikan petuah untuk menekan psikologis Arthur dan merubah kebiasaan buruknya mengkonsumsi opium. Setelah memberikannya sejumlah uang, Thomas akan memberi Stake pekerjaan tambahan lain untuk menyimpan senjata dan amunisi milik temannya yang dikirim dari Boston. Pekerjaan ini akan membuat Stake kaya raya. Sampel peluru itu kemudian diberikan kepada Stake. Is that why you do it, Mr. Shelby? Sementara itu, di rumah taruhan, Finn dan Billy meminta bantuan Arthur karena ada seorang wasit yang menolak melakukan perintah mereka untuk mengatur skor pertandingan. Arthur kemudian menyuruh mereka berdua untuk membawa wasit itu. Setelah melakukan celepot, Thomas meyakinkan Lizzie bahwa dia sangat mencintainya. Satu-satunya penyesalan dia adalah Lizzie harus merasakan pula beban hidupnya. Karena itu, Thomas tidak mau mengungkapkan fakta bahwa dirinya sedang menderita sakit parah dan waktunya hanya sekitar 1 tahun lagi. Wasit jujur itu pun dibawa ke hadapan Arthur dan anak buahnya. Bahkan, Duke untuk pertama kalinya menyaksikan cara kerja dari anggota gangster ini kepada seseorang yang menolak perintah mereka. Arthur menantang wasit ini untuk menelepon kepala polisi. Tidak gentar dan menolak uang suap, wasit ini berniat akan melaporkan ancaman Arthur ke media massa. Tidak ada cara lain, Arthur memaksa Billy untuk membunuh wasit itu dengan tangannya. Boy, Billy. Billy. He's fucking laughing at you. Come on. Hide you. Sorry. Menyaksikan kekejaman ini untuk pertama kalinya, Duke memilih untuk pergi. Pertama kalinya juga, Billy harus membunuh orang dan dia pun berusaha menghilangkan ingatan kejadian tadi di sebuah pemandian. Tiba-tiba, Jack Nelson datang mengancam Billy dengan alat pemotong si jagur. Di bawah ancaman sunat permanen itu, Jack memaksa Billy untuk menjadi mata-matanya. Hingga pada saatnya, Billy harus menyerahkan Arthur kepadanya. Takut dengan ancaman Jack, Billy yang bermental tempe ini menyanggupi perintahnya. Fucking yes, please. Di tengah kegalauannya, Arthur terkejut kembali didatangi Linda, satu-satunya orang yang sangat dia cintai. You'd like to pray? The prayer I've chosen is... Linda membimbing kembali Arthur ke jalan yang benar. Isn't there somewhere, Arthur? Di kandang kuda, Charlie membawa Duke ke hadapan Thomas. Dia terciduk telah mencuri mobil dan uang taruhan milik Peaky Blinders. Thomas mengatakan, "Kau boleh mencuri dari orang lain, tapi jangan dariku." Thomas kemudian memberikannya uang dan menyuruh Duke untuk pergi. Sebelum itu, Thomas memberitahu anaknya itu sebuah fakta bahwa ibu Duke telah mencuri arloji dengan ukiran section shore. Your mother stole my watch and chain. You're from a long line of thieves. Setelah itu, kakeknya menembak Thomas di dada dengan pistol tupai. Fakta ini membuat Duke gagal untuk pergi dan memilih bekerja di kandang kuda milik ayahnya ini daripada di toko taruhan yang sangat dia tidak sukai, terlebih menyaksikan uaknya memaksa Billy untuk membunuh orang. Meskipun Thomas sudah memiliki seorang putra, namun bisnis berada di dua sisi. Our business is two sides. Light and dark. Terang dan gelap. Thomas membutuhkan keduanya tetap berjalan. Duke menganggap dia akan ditempatkan di sisi gelap. Thomas tidak bisa menentukan di mana dia nanti berada karena waktulah yang menentukan. Tidak pernah lelah dan tidak ada batasan, Thomas selanjutnya menemui Lady Diana, istri dari Mosley. Dia membutuhkan pengaruh dana dengan mantan suaminya Brian Guinness tentang pembangunan perumahan amal. Thomas membutuhkan banyak modal dan Diana lah yang bisa membantunya. Booked a suite in a hotel a mile from here. Rupanya Diana penasaran dengan kemampuan Thomas di atas ranjang dan langsung menyanggupi permintaannya, dan setelah itu mereka pun celepot.
Thomas dan Michael sama-sama dihantui Polly. If you do this thing. Karena salah satu di antara mereka akan mati setelah terjadinya peperangan di keduanya. Lizzie penasaran dengan obat yang diminum oleh Thomas. Suaminya itu beralasan itu hanyalah obat penahan sakit yang diberikan dokter. Thomas berjanji suatu saat nanti dia akan memberitahu semuanya. Lalu, pertemuan kembali dilakukan dengan Jack Nelson. Celebration, you know? Getting off this fucking up. Thomas akan pergi ke Kanada untuk mengambil pembayaran senilai $5 juta dan Michael yang akan mengawasi perjalanan ini. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, ternyata Mosley dan Diana datang juga ke rumah Thomas. Di tengah pembicaraan itu, ternyata Diana memberi sinyal ucapan kepada Lizzie bahwa dia sangat puas meskipun baru pertama kali mencicipi suaminya. Mendengar hal tersebut, Lizzie sangat muak dan memilih untuk pergi dari pertemuan ini. Hal itu juga dimanfaatkan Mosley untuk menekan Thomas bahwa Lizzie sangatlah tidak cocok untuknya. Lizzie's past personal history really isn't suitable. You know the thing is, Mosley. Kembali ke Michael. Sebelum dibebaskan, orang suruhan Jack Nelson bertanya apakah dia siap untuk membunuh Thomas Shelby. Michael pun menjawab, ya. When I'm released, it is my intention to kill Tommy Shelby. He's a ghost, a guru, but hidden in his coat. He get you one. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 6.